Nah, kelas 1 SMP itu tahun-tahun terpahitnya gua. Wah, beli bibit lohan 1000, sel jual 25.000, sel. Kemana lagi nyari duit lo? Dari Alexis, cus, blues ya. Itu udah biasa, sel. Oke, halo teman-teman, hari ini jumpa lagi sama gue Marcel dan kita kedatangan tamu spesial nih di Fishpot yang ketiga ini. Nah, siapakah bintang tamunya? Ini dia Ko Dani Limas. Halo, Marcel. Ko Dani ini salah satu expert di bidang goldfish ya, Ko? Betul, ikan koki sel. Ikan koki, ya. Ikan mas koki kalau di Indonesia ya. Ikan koki orang kenal ya kalau di sini kita sel. Oh iya betul, ikan mas koki atau yang biasa dibilang goldfish. Betul. Udah berapa lama kok main kok? Gua generasi ketiga. Buset, generasi ketiga. Gua generasi ketiga. Gua mulai main ini pas ya dari gua kecil sih ya. Jadi dari kecil dikenalin dengan goldfish. Bukan dikenalin sama goldfish, memang gua adanya di keluarga goldfish gitu. Gitu. Jadi gua kecil ya namanya berjibaku sama kolam, lumut, lendir, ya udah dari kecil dari. Tapi biasanya ini kok, yang gua ketemu nih, kan gua udah ketemu banyak orang ya, yang papanya orang tuanya main ikan, anaknya malah nggak mau main ikan kok. Biasanya sih karena gitu ya. udah bosen nih karena udah Betul, kecil betul, dari betul. iya. Karena memang ya gua juga ya kakek gua ya. Kakek gua anaknya tuh ada 9. Yang nerusin koki 7 diantaranya nerusin koki. 7 diantaranya. 7 diantaranya nerusin koki. Terus? 2 kan cewek. Ya. Generasi ketiga berapa orang kok? Generasi ketiga gua. Untuk 31. yang kelola ini ya, Limas ini gua. Tapi sekarang udah dibantu sama adik-adik gua. Jadi adik gua megang divisi masing-masing. Ponakan gua juga ada dari anaknya Acek gua, megang divisi juga gitu saya. Terus dari sepupu generasi 7 ke bawah? Belum. Belum. Anak gua mungkin kali ya. Anak kok paling gede umur berapa? Anak gua sih kayaknya nih yang generasi keempat nih kayaknya. Anak gua yang gede cewek. Cewek. Sekarang itu umur 16 tahun sekarang. Oh, bentar lagi lah. Bentar ya. lagi kan. Tapi sekarang sih dia udah mulai ke kantor. Oh iya. Udah mulai ngacak-ngacak kantor. Oh. Ngacak-ngacak finance. Iya. Karena apa? Gua udah bilang bantu papi di finance. Mungkin basically kan gua bukan orang akun. Ya betul. Ya kan? Bukan orang akunting. How to manage-nya kan berdasarkan semua kita analisanya dari akunting itu. Ya, yang paling benar gitu. Betul. Analisanya dari akunting. Betul. Budget kita untuk 1 tahun ke depan seperti apa, kayak gimana. Iya. Ya anak gue yang mungkin yang cewek nih bakalan ini. Oh iya. Karena sekarang pun dia udah semua udah dipegang dia. Kalau dipegang kita semua meledak kok. Tangan cuma 2, Bro. Meledak. Tangan cuma 2 kita. Ya minimal kita orang tua kayak gua sendiri di Limas ya. Gua mau membangun ini ibaratnya orang tua gua tuh gali pondasi. Gua yang bangun orang tua gali pondasinya, gua yang pasang batu pondasinya sampai tembok sampai atap berbentuk rumah. Generasi gua yang berikutnya keempat, mereka orang bisa jalanin. Iya. Jadi karena gini ya, menurut pandangan gua, bisnis agrobisnis ini bisnis yang nggak kemakan zaman. Iya. Dan selalu berdampingan dengan teknologi. Betul. Nggak kemakan zaman, Bro. Bodoh aja kalau gua harus tinggalin. Dan muncul orang-orang baru yang Banyak juga gitu kan? Banyak. Sekali. Betul. Muncul orang-orang baru, banyak pemain-pemain baru yang tadinya juga hobis beli di kita apa. Mereka orang jadi breeder, jadi reseller. Bagus. Kenapa? Industrinya maju dong. Betul. Industrinya maju. Itu makanya gue bilang ya sama adik-adik gue gitu kan. Tadinya gue sendiri, gue bilang sama adik-adik gue, ya lu
sangat menyanyiakan kesempatan kalau lu nggak mau pegang ini. Awalnya berat, Pasti. perjuangannya repot, berat. Semua butuh perjuangan ya, Pak. Ya, gua baru mulai ngerasakan itu ya setelah 10 tahun gua berjuang, Sel. 10 tahun berjibaku. Ini udah tahun ke? Ini tahun ke hampir ya 20 tahun ada, Sel. 20 tahun udah ada. Berarti kalau ditelusuri dari yang pertama kakek, kakek itu mulai goldfish itu di tahun keberapa? Tahun 60-an. 60-an kok. Tahun 60-an, tahun 50-an waktu dulu masih ada di Jembatan Gambang. Kakek gua tuh tinggal di Jembatan Gambang, Gang Bakso. Jembatan Gambang, Gang Bakso itu. Baru terus ke bokap. Ke ape gua yang paling gede. Ape gua ke Ape itu bokap. berarti paman ya, Ape ya? Kakaknya papa. Iya, paman ya. Paman Iya. gua. Jadi mereka tuh semua lelaki piarikan. Kenapa? Ape gua, paman gua yang paling besar, semua sumber kehidupannya sekolahin adik-adiknya, apa biayanya dari paman gua. Dari ikan. Dari ikan. Dan gua mulai tuh gua nyemplung di kolam. Suka lah sama ikan. Generasi ketiga kok paling tua? Gua paling tua. Paling tua ya? Ya walaupun ada paman gua, tapi paling tua gua. Oh. Iya. Gue suka ikan. Memang dasarnya gue suka ikan. Bukan karena hanya financial semata. Kepaksa harus ngikutin bukan ya? Enggak, gue suka ikan. Gue suka ikan dari kecil pun, walaupun bokap udah punya farm, gue punya farm kecil. Buat ngisi. Jadi uang jajan gue pakai styrofoam bekas itu. Iya. Beli styrofoam bekas apa, karena kan keterbatasan. Kelas berapa? Kelas 4 SD kalau nggak salah itu, Sel. Kelas 3 SD gue udah mulai nyari cupang. Cupang Sama kok, mirip sama gua kok. Cupang Black Molly, ya kan? Cupang Black Molly apa? Ikan anak-anak deh ya. Ikan dulu yang, cupang masih cupang aduan ya. ikan yang ada di depan sekolahan pokoknya. Iya betul. Ya. Betul. Beli Black Molly beranak, beli cewek ada doang beranak dalam plastik gitu, Sel. Ya kan? Udah tuh, miara, belum ada kepikiran buat cari duit, Sel. Belum. Nggak ada, Sel, sama sekali. Pokoknya gue piara. Jadi memang bibitnya dari kecil. Dari kecil. Kelas 1 SMP, gue masih ternak, masih menggeluti itu, masih jalanin itu. Nah, kelas 1 SMP, itu tahun-tahun terpahit ya gue. Kelas 6 SD itu tahun paling pahit ya. SD mau ke SMP nih. Paling pahit. Kenapa paling pahit kok? Kecil gue jadi anak raja, ya kan? Jadi anak raja sama bokap. Karena kan bokap waktu itu finansialnya bagus tuh loh. Lagi bagus. Apa pada saya itu jalanin koki aja? Iya. Ada usaha lain juga. Oh, iya, ada juga. Ada usaha lain juga. Ada usaha lain selain koki. Itu apapun gue waktu SD tuh di bawah kelas 5 SD ya. Apapun gue minta dikasih. Udah anak raja dibilangnya. Dibilang anak raja. Pas kelas 6 SD bokap gue bangkrut. Dari usaha yang lain. Dari usaha yang lain. Abis-abisan. Sampai duit koki ya, ternak koki yang lama, abis kesedot ke situ semua. Waduh. Abis kesedot ke situ semua. Subsidi tadinya buat subsidi, jadi kesedot semua. Jadi kesedot semua. Abis. Tinggal yang kita punya tempat, kolam. Akhirnya. Kelas 6 SD gue udah bisa nyari duit sendiri, Sel. Ternak cupang. Zaman dulu kita tuh uang plastik ya. Ya. 100 ribuan plastik ya. Teman-teman gue SMP belum pada punya, gue udah punya. Sombong. Sombong, tukang ikan loh. Iya. Tapi gimana ya? Ada rasa bangga. Karena apa? Gua sekolah SMP semua pakai bayar sekolah aja pakai duit itu. Dari duit cupang. Kok mirip ya sama cerita gue ya kok? Rata-rata sih semua kayaknya sama tukang ikan. Masa Gue juga pernah di ngobrol sama Anthony ya. Gue itu karena nyokap single parent, jadi dididik dari kecil itu kalau mau apa, ya lu usaha deh. Jadi mau jualan apa, jual mainan di sekolah, jualin apa. Sampai SD itu gue bayar uang sekolahnya dari ternak cupang. Kebetulan
gue sama koko gue itu selisihnya lumayan jauh, 11 tahun. Jadi dia jualin cupang di kampusnya, gue yang ternak di rumah gitu. Kolaborasi. Betul. Nah, udah gitu kan temen-temennya hobi ngadu cupang deh, yang bagus, diambilin. Sedangkan zaman dulu tuh ya, cupang aduan maksimum cuma boleh diadu 2 kali. 2 kali, giginya rontok gitu. Iya tuh. Giginya rontok. Perkembangan yang gua kaget juga nih kok waktu gua pergi ke Thailand nih, cupang aduan. Nah, sekarang udah tidak ngeliat ikan, ngeliat ditimbang kok pakai timbangan emas. Supaya kayak tinju. Fair lah. Kayak tinju kelas 55 kilo. Nah, dia tandemnya harus sama-sama 55 kilo atau 54 gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Gila bener, gue bilang perkembangannya sadis. Dulu paling Jepang Bagan, Jepang Medan ya, yang terkenal kayak gitu. Nah, SMP aku pindah ke Lohan. Dulu Lohan lagi booming banget ya, ada kaligrafi. Sempet ngerasain gua. Iya, kayak gitu-gitu, ngikutin berarti mirip-mirip ya kok. Ya, gimana ya? Memang passion ya, Sel ya. Tukang ikan sih kelihatan lah. Nanti akhirnya kita kalau udah kayak gua nih ya, kita bisa lihat. Kayak gua kan customer kan udah 1001 macam orang lah, Sel ya. Betul. Karakter orang, terus ya psikologisnya. Nanti kita lihat, oh nih nanti dia orang ini bisa keeping ikan, orang ini begini, orang ini begini, orang ini. Kita ketahuan lah itu, Sel, nantinya, Sel. Ada yang cuma mau taruh tapi nggak mau ngerawat. Ada itu banyak yang gitu. Banyak. Tapi gue lebih seneng hasil karya gue untuk di koki, karena kan koki ini barang seni, ikan seni koki itu. Nggak semudah kita mencetak istilahnya benda mati gitu, yang ada moldingnya gitu, Sel. Ya mereka bisa appreciate, mereka bisa rawat baik. Ya bagi gue sendiri kepuasan. Masalah price ya itu bonus lah buat gua. Jadi nggak ada patokan harga, lu bisa appreciate baik, ya kita juga ada timbal balik ya take and give-nya. Jadi bukan hanya sekedar financial semata sih. Itu yang gua rasa puas tuh. Ya jujur ngomong sih. Dari ikan semua mimpi-mimpi gua bisa terwujud satu-satu sel. Dari ikan tok lu. Jatuh, bangun, usaha ikan udah dilewatin. Enggak semuanya gue mulus aja ya. Oh, Dani enak ya sekarang itu bisa ekspor ke sono, ke sini, ke kanan, ke kiri, ke seluruh dunia. Jatuhnya gue gimana? Iya, karena orang melihatnya hanya manisnya doang kok. Ambruknya gue gimana? Dan jujur ngomong, gue membangun Limas. Ini modal dengkul sel. Dan sampai hari ini gue nggak punya utang bank. Gue nggak punya utang bank. Jadi lebih enjoy jadinya. Satu, gue lebih enjoy. Yang kedua, ya gue berkarya atau bekerja, melakukan sesuatu. Kita sesuai aja lah. Kita sesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita sampai semana. Jangan memaksakan diri. Jadi ngoyo kan? Akhirnya bukan ngoyo lagi, sakit kepala lu. Bukan. Itu lu mau bagaimana udah kalau sakit kepala gitu kayak penyakit kita kanker. Gitu sel. Betul. Wah, perjuangannya sih kalau buat ikan lumayan. SMP gua udah ya kembali lagi gua SMP tuh udah nyari duit sendiri. Sampai kelas 3 SMP dengan guru BP yang sama ya. Masih sama tuh guru BP-nya. Beliau sekarang masih ada, udah tua teman ya. Gua masih suka main ke rumah beliau. Gua selalu dipanggil dari kelas 1 sampai kelas 3 sel sama guru BP. Kenapa? Telat 30 menit sel. Oh, selalu telat? Selalu telat tiap hari 30 menit. Every day. Kenapa kok? Gua cari kutu air dulu buat ikan gua sel. Iya. Tapi memang iya kok. Temen-temen gua sih, temen kecil gua ya, yang satu angkatan sama gua, kakak kelas gua, udah tahu semua. Pokoknya tank jam 7 tank, gua belum ada. Entar jam 7.30 gua baru datang. Gua masuk sekolahnya itu jam 8 sel. Iya, gua masuk sekolah jam 8. Udah gua nyapu tuh dari kelas 1A, 1B sampai kelas 3B. Nyapu halaman sekolah. Karena telat. Selalu tiap hari. Tiap hari selama 3 tahun sel. Selama 3 tahun. Guru BP gua tuh udah inget banget. Makanya sampai hari ya dia juga nggak berani ngomong apa-apa karena gua udah cerita. Pertama kali telat, gue cerita. Kedua kali telat, gue cerita. Dan bahkan ini nih, waktu itu gue tempat spot kutu air gue nih,
Di depan Polsek Teluk Naga tuh sampingnya tuh ada got. Nah itu kebetulan terminal sel. Jadi anak SMP kan lewat semua, lalu lalang pinggir jalan. Yang SMA apa nunggu mobil di situ. Nunggu mobil di situ. Bawa pergi, yang ada yang pergi sekolah ke Tangerang, ada yang pokoknya lewat situ lah. Dibilang, sekolah ngapain lu nyari cu di situ? Udah jam berapa ini? Gua masih di situ sel. Jam 7 kurang 10 masih di situ gua. Rumah deket situ jadi. Deket situ. Sekolah gua tuh dari rumah ke sekolah gua tuh paling cuma 2 kilo, 3 kilo. Deket lah. 3 kilo nggak jauh. Guru gua bilang udah sekolah. Entar dulu pak. Gua masa bodoh karena ini gua seneng. Satu gua seneng ikan. Kedua menghasilkan. Ya. Gua bayar sekolah loh. Iya betul. Bokap gua lagi begini. Kondisi keluarga gue lagi begini, dan gue sangat berterima kasih sebenarnya di saat bokap gue waktu itu jatuh. Gue terima kasih sama Tuhan, bukannya gue menyesali kenapa kok bisa begini. Kalau bisa memilih pun pasti kita pilih yang baik ya. Tapi kan semua udah ada jalan ceritanya, tinggal gimana kita menyikapinya suatu kejadian itu. Gitu. Gue terima kasih sama bokap gue. Bokap gue dikasih ya Tuhan berkehendak lain, gue harus bisa mandiri, gue harus bisa apa, pikiran gue jadi bisa jadi lebih luas. Sampai kelas 3 SMP, masuk SMA pun, SMA, gue bayar pangkal pakai uang sendiri. Cuman waktu SMA udah mulai gue tinggal, nyari kutu area tuh udah gue tinggal. Udah ada orang? Udah ada orang, gue bayar orang. Berarti SMA 1 udah bisa bayar orang. Mulai mengelola. Jadi gue belajar mengelola usaha gitu sih. Kelas 3 sampai kelas 3 SMP jalan. Sampai kelas 3 SMA tuh jalan. Nah, lu tahu toko ikan Pisces di Tangerang kan? Yang paling gede. Itu guru gua. Bu Ismelda, itu wali kelas gua. Gue sering nawarin kanvas pakai motor. Kanvas sih. Pakai motor. Iya. Begitu gue juga kaget. Awalnya gue kaget. Kok ada ibu di mari? Ya kan? Ngobrol. Nah, saya punya toko. Kamu? Iya bu. Tiap hari kerjaan saya begini. Pulang sekolah saya pasti ikan. Itu udah pasti ikan bu. Ini kamu kanvas? Iya ini uang jajan saya. Sampai kelas 3 SMA lulus biasa, lulus normal. Gue lulus karena guru kasihan. Gue tanya, Bu Ismelda masih ada, beliau masih ada. Makanya gue kalau sama beliau, ketemu beliau, gue nggak berani. Ya karena nggak berani dalam arti kita sungkan. Iya. Bukan nggak berani karena kita takut punya salah, bukan loh. Karena mereka mendidik kita. Guru yang mendidik kita apa sih guru pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Ngelihat kita sukses pun mereka udah seneng, nggak mengharap apa-apa. Iya. Kan orang tua kedua kita di rumah. Betul. Ya. Gua lulus SMA hancur pergaulan. Hancur pergaulan. Pegang duit juga. Pegang duit. Itu penyebabnya juga kok. Hancur. 3 tahun gua hancur-hancuran. Ya dari pergaulan mulai bangkit lagi tahun kelima. Berarti sempat turun juga. Hancur. Penjualan ikan turun juga. Gua nggak urus. Jadinya gua jual beli sel. Iya. Lagi enak nih. Gua beli bibit lohan 1.000 sel, jual 25.000 sel. Kemana lagi nyari duit lo? Iya. Laku bukan sedikit. Gua megang duit istilahnya. Ya di tahun-tahun segitu, zaman pertama kali lohan baru muncul tuh sel. Tahun pertama kali lah. Tuh. Zaman Mas Pion Plaza. Habis lulus kuliah kan? Habis lulus SMA. Zaman Mas Pion Plaza. Mas Pion Plaza itu waktu gua masih lulus SMA itu. Beli anakan lohan 1.000 perak lu. Jual 25.000. Ya iyalah, untungnya 2.500%. 2.400. Sekali order. Berapa? 1.000 ekor. Wih, gila lu. 24.000 kali 1.000 ekor udah berapa duit sel? 24 juta. Di saat kayak begitu. Jadi terbuai.
ternaknya nggak difokusin lagi. Nggak diurus sama gue. Cupang masih itu waktu itu. Nah, udah nggak diurus. Gampang dapet duit, mau beli apa gue beli. Ya gue kan hobi motor. Gue hobi otomotif. Ya gue pikir ya udahlah, duit gua ini. Iya betul. Ya kan? Ya mental kita belum kebentuk gitu sel. Zaman itu kan apalagi berasa nyari duit lagi gampang kan. Dolar waktu itu nggak salah cuma 8.000 sel. Dolar ya. Dolar 8.000. Itu tahun berapa lulus SMA kok? Gua kan lulus SMA tahun 2002. 2002. 2002. Enggak ding, gua lulus SMA tahun 2001. 2001 gua lulus SMA. Zaman itu ya bener, itu pas zaman Lohan, aku Lohan. Iya. Aku SMP. Iya, ya kan? Kita dapat duit gampang, sel. Kita dapat duit gampang, sebulan gua nggak dapat mah. Kalau nggak salah sebulan itu nggak mati sampai Tio nggak mati, sel. Gampang nyari duit, sel. Serius. Sekarang baru tahu. Oke, kata dia sekarang nyari duit kita ke kolong-kolong, sel. Nyokap gua, ya. Iya. Nyokap gua, bokap gua, kenakalan gua mereka orang tahu, sel. Saudara-saudara gua semua tahu. Gua kalau nakal, gua nih ya, istilahnya gua nakal nih. Gua nggak mau ngebelakangin, gua berdepan kalau gua. Apa adanya udah. Gua begini. Gua nggak mau so jaim depan orang apa begitu. Ya buat apa juga kita? Iya. Lu ibaratnya gini ya. Buah jadilah kayak buah durian. Luar peduli, dalamnya manis. Jangan kayak buah apa? Kesemek buah ini sorry apa? Lu tak pernah namanya buah itu buah apa? Kalau dia buahnya nggak bisa dimakan, berenuk, buah berenuk itu dia seperti kulit jeruk Bali. Oh, yang dalamnya sehat-sehat itu ya, yang beracun ya? Ya, tapi kan beracun. Lu buat apa seperti itu? Oh iya benar. Covernya bagus, dalamnya busuk. Ya. Karena gua juga salah jalan bukan karena apa-apa pergaulan. Bukan karena tabiat aslinya gua. Ya di saat usia gua lagi seumur segitu, ya biasa remaja lah. Betul. Remaja. Bandel tuh. Pagi Jumat pulang Senin pagi. Laki-laki harus bandel kok. Tapi dengan kayak begitu, ya sekarang gua flashback lagi gitu ya. Kalau gua bisa flashback, gua bersyukur deh, sel. Bini gua, bokin gua nih, dia kenal gua dari SMP, dari SD malah. Udah tahu banget tabiat gua. Tahu banget tabiat gua tuh kayak gimana gitu. Jadi nakalnya gua, apanya gua ini cuma bisa nangis. Cuma bisa, ya udahlah, udah jangan begitu. Yang paling nasehatin gitu. Dan syukurnya gua bisa bersyukur sekarang nakal gua duluan. Oh iya. Sekarang ngetawain orang yang baru mau nakal. Jujur ngomong kalau bisa dibilang dulu gua kere. Walaupun punya duit gampang gitu kan, tapi gua masih kere. Punya apa gua? Masa depan gua suram. Gua megang cash di tangan sebanyak begitu, nggak ada arti, sel. Iya, Ben. Memang sih. Aset gua nggak punya. Iya. Masa depan gua perusahaan apa segala macam gua nggak ada. Nyesel nggak? Kenapa dulu nggak ditabungin aset? Kalau boleh gua print bukunya, gua print dulu aja. Gua print, sel. Aduh. Ada temen nakal gua juga, temen kecil gua ikut nakal, gua yang racunin lagi. Ya kalau kita sekarang ngopi sama ya dia, kebetulan mereka juga kan teman-teman nakal gua nih banyak kan jadi pengusaha. Banyak kan pengusaha juga. Jadi mereka punya usaha, majulah sekarang ya. Selalu ketawa. Kita badungnya duluan. Kalau kita badungnya belakangan, habis kita. Kenapa? Sekarang kita lebih enak loh. Asli jujur ngomong gua lebih enak. Iya. Duit pegang. Ya kan? Betul. Power ada, megang, mau apa-apa, tinggal gue pakai klik BCA bisa. 5 menit selesai. Betul. Tapi di pundak gue sekarang ada berapa ratus orang. Iya. Tanggung jawab masalahnya. Kalau dulu kita habis sudah kita doang yang dipikirin. Iya. Nggak ada lagi orang.
Tapi punya apa? Nggak ada apa-apa. Wah panjang lah, pokoknya kalau cerita yang remaja lah gitu ya, semua juga pasti ngalamin. Bokap gua sampai tahu nakalnya gua kayak gimana, nyokap gua juga tahu nakalnya gua kayak gimana. Jadi udah bukan sesuatu hal yang tabu. Orang beranggapan, oh si Dani nakal begini begitu, biarin aja, gua nggak mau pusing. Orang sekarang mau ngeliat, oh masa lalu dia mah kelam begini begitu begini. Masa lalu gua apa urusannya sama lu? Iya, betul. Iya kan? Hidup gue. Hidup gua. Iya. Bokap gua juga tahu, nyokap gua juga tahu. Karena kita semua lelaki itu cari jati diri. Betul. Semua cari jati diri lelaki. Dan gua setuju sih. Gua nggak pernah patah semangat. Gua jatuh, nol. Bangkit lagi. Nah, dari mulai situ pelan-pelan mental gua kedidik. Pelan-pelan mental gua ke develop. Mulai berpikir setiap mau mengeluarkan uang. Waktu zaman gua nakal nih, Sel. Masa transisi lah, jangan kita bilang masa nakal. Iya. Masa nakal gua udah nggak mau ngurusin kerjaan, Sel. Ini masa transisi nih, Sel. Dari nakal kok mau jadi bener. Oh iya. Pulang pagi, Sel. Pulang pagi habis mabok gua masih nyari kutu air gua, Sel. Beneran, lu teman-teman gua tuh kalau ingat itu ketawa ngakak. Seriusan? Seriusan? Terus Pulang mabok lu. Pulang mabok masih nyari kutu air. Dulu zamannya kita masih di Ancol nih, Lodan. Kali Ancol masih banyak tuh kutu airnya tuh. Namanya pulang mabok dari kota, ya kan, ke Kali Ancol. Di Ancol gua cuma bengong, ngeliat mobil kecemplung dari Alexis, cus, blues ya. Itu udah biasa, Sel. Jadi bukan hal yang apa? Ya tabu lah bagi gua sih itu. Ya itu pengalaman hidup gua. iya, betul. Tapi kan dari situ juga katanya begini kok. Yang gua pernah dengar dari dosen gua, katanya 70% murid dia yang sukses adalah murid-murid yang nilainya menengah ke bawah. Jempol merah gitu ya, dan nakal. Kenapa? Karena kalau yang menengah nilainya pas-pasan sama ke bawah, dia mau nyari kerja susah, akhirnya dia berpikir untuk membuat satu bisnis. Iya, meng-create satu bisnis. Dan berhasil karena udah tahu kenakalan dari nakalnya dia yang menjadikan dia lebih tahan banting. Iya, katanya gitu. Memang kalau itu sih ya itulah yang mungkin pelajaran nggak kita dapat di secara akademik gitu. Iya. Ya itu waktu masih zaman transisi gitu, dari nakal mau jadi orang benar nih. Masih pulang mabuk masih nyari kutu air. Gue bisa inget loh, gue bisa tahu gue kapan nyari duit, kapan gue buang duit gitu. Itu transisi tuh. Transisi itu. Lama-lama gue kayak orang bego, gue capek-capek kayak begini, duit habis begitu doang. Iya. Saving Mulai saving, gue mulai berkeluarga. Barulah mulai membesarkan tempat. Tahu nggak? Sakitnya kita kalau mau jadi orang benar, tahu nggak apa? Nyari duit susah. Bener. Waktu zaman ngebuang duit gampang itu. Wih, itu duit saya nggak tahu sumbernya dari mana. Gua nggak pernah ngerugiin orang, gua nggak pernah nipu orang, nggak pernah apa. Pokoknya gampang. Rezeki itu ngalir aja gitu. Tapi pas lagi mau jadi orang bener, susah setengah mati. Nyari untung 1.000 perak aja tuh. berasa banget. Ampun. Gua masih ada ingat satu bengkel di, kalau nggak salah itu bengkelnya tuh deket jalan Raja Wali, ya kan? Gua nganfas naik motor nih, ya. Gua balik lagi nih nganfas sambil nganfas gitu. Ikan gua beli dari teman-teman dari mana. Pokoknya gua jadi pedagang lah. Ke Kartini, di dompet cuma punya duit goceng bro. Gua yakin ikan gua laku. Tapi laku kan? Laku. Tali kopling gua putus. Terus? Di jalan Raja Wali itu. Terus? Gua tanya dong, mampir ke bengkel, gua dorong-dorong motor gua. Ganti tali kopling berapa? 15.000. Ya ampun. Gua gade KTP. Nih KTP saya mau ngantar ikan dulu ke situ. Habis itu baru saya balik lagi. Balik lagi, nggak dipercaya tuh.
Terus? Ya gue cowboy, gue jedek motor, nggak pakai kopling. Gue jedek, ya. Gue jedek motor, gue cowboy. Ya punya duit goceng nih kantong. Gue ngisi pulsa, ya. Jadi udah jadi orang mau jadi orang bener nih. Ngisi pulsa itu cuma hari Kamis bro. Cuman buat zaman SMS dulu kita belum ada BB juga belum ada. SMS tuh toko. Gue begini amat gitu hidup. Perjuangannya tuh benar-benar sampai. Jadi sekarang itu gue udah ngerasain bilah per bilah. Rasanya satu bilah tuh nikmatnya perjuangan tuh seperti apa. Ambisius, gue sekarang udah gak terlalu ambisius. Gue ikutin seperti air mengalir, yang penting gue tetap berusaha. Gue udah punya tujuan buat apa hidup gue. Yang penting semua orang di bawah kita bisa ikut bahagia, bisa mensejahterakan banyak orang. Setuju sih kok. Karyawan gue banyak, ada 50 bro. Yang S1 ada 2 orang. Sorry 3 orang. S1 loh. Gue SMA karena gue kasihan. Ya kan? Iya, betul. Tapi rasanya ya gimana ya? Semakin kesini, semakin bertambah usia gue, semakin apa? Ya gue udah punya konsep hidup sendiri. Bahwa hidup itu bukan hanya untuk gue sendiri. Gue bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu aja. Jadi nggak perlu ada yang gue sesalin dulu seperti apa. Ya dulu lah. Udah jangan nengok ke belakang. Kita pandangnya ke depan. Baru pola pikir itu terbuka. Nah, satu hal, gue udah berasal dari bukan orang mampu. Gue punya limas sekarang, farmnya di mana-mana, asetnya di mana-mana. Emang dari dulu ada? Kagak. Ada, gue beli. Ada, gue beli. Gue lebih seneng setiap hari, depan mata gue ada rokok 1 bungkus, kopi 1 gelas. Cukup buat hidup gue. Buat apa lagi? Mewah? Enggak. Semua orang sama. Tapi makanya pernah orang ada yang bilang hidup itu yang penting gimana kita menyikapi hidup kita. Betul. Ya. Kalau kita begitu aja udah bersyukur, ya udah. Kita nikmat. Kadang ada yang harus ngejar kekayaan sampai kaya banget. Dulu gue begitu bro. Nggak ada ujungnya malah kok. 10 tahun lalu gue begitu. Malah nggak ada ujungnya kan? Jujur ngomong, 10 tahun lalu, duit gue tuh lebih banyak. Cash. Punya apa? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Suatu ketika, udah jalan nih, udah ekspor belum yuk? 10 tahun yang lalu juga ada ekspor. Suatu ketika apa? BEM. Regulasi. Stop ekspor. Regulasi loh. Regulasi. Diingatkan sama Tuhan. Defend 2 tahun. Bertahan 2 tahun dengan uang yang apa yang kita punya itu. Yang terakhir gua jual Innova gua bro. Innova gua jual terakhir. Gua udah ngomong sama anak buah gua, ini harta terakhir kita. Gua harus bayar dulu karena kalau masalah waktu itu mau lebaran. 10 tahun yang lalu karyawan gua cuma 3. Itu udah mau lebaran, gua jual sama ya gua buat tutup kos operasional, bayar cacing apa segala macem. Innova gua jual. Habis tuh duit Innova. Jadi udah naik jatuh. Udah biasa. Asli udah biasa. Gua ingat tuh ya hidup sama jalanan puncak ya. Udah jadi lu di atas puncak ya kan? Gini bro. Ya. Lu nengok ke belakang 10 tahun masa lalu yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Gampang ingetnya. Nggak ada 1 detik lu inget. Ya. Tapi lu lihat, lu pandang ke depan hidup lu 10 tahun lagi seperti apa? Nggak sampai. Nggak ada ujungnya. Maksudnya berat kemana. Nggak ada bayangan. Tapi begitu lu, oh ya 10 tahun lalu gue begini. Ini sepersekian detik lu di otak lu ada. Baik itu yang buruk, baik itu yang jelek, semua ada. Jadi ngeliat ke belakang mah gampang. Lu pandangnya harus ke depan, makanya udah forget it lah. Yang ke belakang kita lupakan. Betul. Naik turun jatuh bangun gue udah biasa. Terakhir yang itu Innova gua jual. 3 tahun berapa tuh kok?
tahun berapa lupa gue itu. Belum lama lah ya, belum lama itu. Ya saya 10 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Ya, Innova gua jual, mulai naik lagi baru. Innova gua jual, karyawan gua bilang, "Bro, lu tahu kan? Sebelum Innova gua jual, 2 tahun gua defend tuh. Ya, gua cuma ngomong sama anak buah gua, lu masih mau ikut gua? Kondisi perusahaan lagi begini. Gua paling bisa kasih lu sekian gaji. Atau ya udah, gue juga maaf, gue udah ampun, gue udah nggak bisa apa-apa. Kondisi kita. Mereka bilang siap kok. Sampai kapan saya temenin kok? Masih ada orangnya sekarang. Masih ada anak buah gue masih ada. Semua yang kerja di 5 sekarang orang lama. Nggak ada yang orang baru. Orang baru ada pun ya sebaru-barunya orang baru gitu. Minimal dia 3 tahun kerja. Tapi kebanyakan orang lama. Sampai terakhir gua jual Innova gua, mereka pulang kampung lebaran gua kasih ya kewajiban haknya mereka. Betul. Tanpa kurang kewajiban ya gua ke mall, gua cuma punya 1 mobil waktu itu bro, Grand Max. Jadi pakai Grand Max. Ke mall gua naik Grand Max. Grand Max itu yang biasa buat ngangkut-ngangkut ikan. Sekarang sih Grand Max-nya banyak bro. Jadi yang Grand Max pertama kali gue punya, akhirnya udah gue pikir udah lu jangan capek. Iya, nambah lagi yang lain. Tambah lagi yang lain. Yang lama nih, gue pakai buat bawa motor gue. Karena gue sampai sekarang juga masih hobi balap. Oh iya. Jadi gue iya, jadi car service lah. Udah, ya itu Grand Max sejarah gue tuh. Yang nganterin gue ke mall, anak gue pakai kasur lipat di dalam sama bini gue. Pakai kasur lipat bro. Ya, ngapain kita gengsi? Betul. Gua dulu cari pinjaman kredit ke bank apa segala macem susah setengah mati. Kalau udah kayak sekarang ditawarin sana sini. Setiap minggu dari BCA dari mana? Ya enggak lah, gua bilang ngapain? Iya. Kita jalanin semampunya kita, sekuatnya kita aja lah. Lu buat apa? Jadi tambah beban gitu. Betul. Ya gua adanya segini aja dulu. Karena gua pikir sekarang ini Limas besar ini bukan punya gua. Punya rame-rame. Punya rame-rame. Yang ada di dalam lingkungan Limas. Betul. Pekerja gua, supplier gua, yang ada semuanya di dalam Limas. Bukan gua pribadi, bro. Kalau gua pribadi gampang kayak BCA, ujung di tangan gua. Anytime gua mau Iya. habis. Lah, beban mos gua yang kenyang. Lah dia orang pada lapar. Lu gila? Betul. Mati gua. Bukan mati apa-apa. Sanggup lu bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Nggak sanggup. Akhirnya setelah Innova dijual, mulai lagi bangkit lagi. Bangkit lagi. Tambah karyawan. Tambah karyawan. Sampai sekarang. Pas Innova dijual gua ingat banget kok. Glad news, berita baik. Ada good news-nya lah. Pemerintah bilang, nih 2 bulan lagi udah bisa ekspor. Wih. Dibuka pintunya udah, lampu hijau. Ya udah politis lagi kalian. Sampai saat ini. Udah berapa farm kok? 3 farm. Semua lokasi di beda-beda lokasi. Beda. 3 farm kalau sekarang. Waktu jual Innova belum ada 3 farm tuh kok. Satu dulu. Satu ya. Itu ya juga jual Innova gitu. Ya, satu juga itu bukan punya gua. Keluarga besar punya kok ya. Keluarga besar punya. Berkembang. Sampai Sampai sekarang berapa tahun nih Mbak udah ngerintis Limas Fiberindo? Gua sampai sekarang akhirnya kan ya punya mainan baru. Iya. Dari ikan, ya kalau jujur ngomong, kalau ikan gol Limasnya sendiri paling gua pegang sekarang cuma 20% loh. 20% gua kecimpung di dalam Limas karena ya gua udah mulai mikir sistem seperti apa, kayak gimana bagian per bagian desk job yang mereka udah ada. Ya itu 20% lah ya. Gua nggak 20% kontrol aja. Mengkontrol semuanya, oke, gua ada meeting apa segala macem. Ya betul adik gua yang nomor 2
yang nomor 3 juga megang perusahaan juga sama adik angkat gua, jadi gua berempat megang perusahaan. Megang Limas. Leadernya tetap kok. Tetap leadernya gua. Jadi kalau meeting pun kita, ini ruangan meeting, adik gua bertiga nih, adik gua berempat, bokap ada, kita gebrak-gebrakan meja bro, udah nggak pusing. Kita udah nggak ada, nggak sopan atau apa gitu. Ini meeting, tapi setelah keluar dari pintu meeting, pintu ruangan, ngerokok bareng lagi. Jadi kita bener-bener, gua ajarin profesional. Adik-adik gua ini profesional gitu. Jangan ya istilahnya jangan mentang-mentang. Nih perjuangan kau lu, tolong lu hargain, kita bangun sesuatu yang baik. Lu mau ngapa lagi? Dulu lu mah gak ada mobil, istilahnya kan gak ada kendaraan, gak punya farm, masih terbatas apa segala macam, masih keterbatasan. Sekarang lu udah ada, lu tinggal setir yang baik, ibaratnya lu setir yang baik, kapan lu harus ngegas, kapan lu harus ngerem, lu yang tahu. Profesional. Ya betul. Kita profesional. Karena yang dibutuhkan itu. Betul. Di luar kita saudaraan, tetap kita dalam pekerjaan harus profesional. Jadi supaya hasilnya maksimal. Nggak ada yang gua paling istilahnya leader nih, leader tuh harus benar. Nggak itu nggak benar. Kalau di gua nggak ada kata kayak begitu. Siapapun bisa benar dan siapapun bisa salah. Setuju. Jadi ya kita harus bisa terima, baru bisa maju. Akhirnya berkembangnya waktu hingga sekarang farm sudah ada. Farm gua udah ada 4 kan. 4 ya. 4 tambah lagi, expand bisnis. Gua mainan baru tadi ya. Fiber. Itu Fiber tahun berapa kok? 2 tahun baru 2 tahun. Pas pandemi ini pas aja. Covid ya? Ya pas Covid ya gua. Nah, itu kok Doni Lesmana yang punya galeri di Irfan tuh. Udah lah, lu bikin Fiber aja, karena apa? Gua bikin Fiber gak jadi nih gitu. Ya, lagi kan masih belum banyak yang main waktu itu. Betul. Gua coba, bocor bro 4 kali. Terus bikin lagi, aduh pusing malah. Nah, sampai ketemu formulanya sekarang. Sampai ketemu formulanya ya sekarang sih aman. Dan tiap hari ya produksi terus lah sekarang. Mantap lah ya. Udah dari itu juga lahannya tadi awalnya ngontrak. Lahan fiber yang ngontrak sampai sekarang gua bangun di tempat gua sendiri 1000 meter. Workshop gua sendiri gitu. Ya udah jadi. Bulan April lah jadi full total. Main sana ya. Silakan dulu. Jadi lu bisa tahu bahwa orang itu gambaran fiber itu seperti apa. Kenapa kok ada yang mahal, ada yang murah gitu bro. Semua balik lagi ke bahan. Ya ruangan tanpa interior kan sama ruangan. Ya. Hanya tembok biasa, semen biasa juga jadi ruangan. Tapi kan kalau begitu udah pakai interior kan itu yang membuat nilai lebihnya gitu. Setuju. Terus kalau boleh tahu nih kok, Limas udah berapa negara ngekspor kok? Gua pegang cuma 4. Customer gua nggak banyak bro, 4. Tapi 4 customer gua ini 5 besar dunia. Jadi gua weekly shipment. Ya, setiap minggu pasti ada kiriman. Ada kiriman. Mantep ya. Jadi weekly shipment Australia, benua Australia, benua Eropa, benua Asia, Jepang, ya kan, sama Amerika. Mantap. Nah, gua lagi mau kita lagi mau masuk ke Afrika Selatan. Karena customer gua yang di Australia dia mau buka cabang di Afrika Selatan. Gitu. Jadi gua customer gua yang 4 customer ini udah kayak keluarga. Nggak peduli jam berapa telepon ngomel-ngomel dan lu gini nggak canggung mereka orang juga, dan gua juga begitu nggak canggung. Anytime gua mau telepon jam 12 malam gua telepon walaupun perbedaan waktu misalkan gitu kan. Berarti kalau jam 12 malam di kita di sini kayak di Australia kan lebih cepat waktunya, jam 5 pagi gitu. Gua telepon dia angkat. Gitu apa lo gitu, nggak pusing lo. Jadi udah benar-benar kita sama-sama jaga. Ya gue percaya itu kalau kita tanamnya padi, walaupun ada ilalang di ladang kita, tetap lebih subur padinya. Ya. Gue lebih percaya itu. Jadi Limas sendiri berarti tahun 50-an sampai sekarang berapa tahun kok
Lama. Lama. Gila ya. Tapi ya terus mengharumkan nama Goldfish Indonesia. Amin. Ya itu sebuah cita-cita, salah satu cita-cita gua sih ya. Jadi Goldfish Indonesia ini, kita sekarang di Indonesia ini ya ranking 3 dunia loh. Indonesia. Secara quantity ya, bukan quality. Quantity. Nomor 1 Cina. Cina ya. Nomor 2 Israel. Nomor 3 Indonesia, nomor 4 Thailand. Secara quantity. Secara quantity. Tapi kan makin kesini kan kita terus mengembangkan kualitas. Pelan-pelan. Pasti kalau itu improve. Karena ya seiring perkembangan zaman selalu bergerak. Ya. Selalu bergerak. Aduh, kok sharingnya mantep banget hari ini. Sama-sama Banyak bro. pelajaran hidup, banyak sesuatu yang bisa gue petik juga. Ya kan, pokoknya gue selalu berdoa buat Koko, semoga lancar terus. Amin. Ya. Amin. Semoga Terima kasih. Nggak ada kendala-kendala lagi, nggak ada. Makin meningkat, makin kualitas makin mantap dan makin jaya. Amin. Terima kasih bro. Terima kasih. Ya, gue juga ya sedikit pesan ya buat para pelaku industri lah. Para pelaku buat teman-teman industri di rumah ya. Ya, para pelaku industri di Goldfish ini atau ikan hias yang lainnya kan sama lah bro ya. Semangat sih. Ya. Intinya semangat, sama-sama kita berjuang untuk membangun satu industri ini lebih baik. Betul. Dan industri ini nggak ada dibilang kata terlambat. Jangan minder. Yang kecil bisa jadi besar. Yang besar pun akan bisa jadi hancur. Ya. Itu. Jadi junjung tinggi yang namanya semangat berjuang, sama kita namanya jangan pernah kacang lupa kulit. Itu dulu satu, ya kan? Kita jangan pernah junjung tinggi dulu nih satu, semangat kita. Apa yang kita tekunin, apa yang kita bidangin, junjung tinggi semangat itu. Kedua, jangan pernah kacang lupa kulit. Ya. Bangun mental gitu. Ya. Baru kita bisa jadi besar. Yang ketiga, jangan suka meludah di sumur yang kita minum airnya. Itu sebenarnya. Dari 3 itu aja Pasti jalan. Lebih baik kita berkreasi daripada kita cari sensasi. Betul. Itu Betul kok. jangan sampai Apa yang udah lu jalanin karena sensasi, mencoba mencari sensasi terus, ya orang juga muak. Ya. Toh orang bodoh pasti ada pinternya. Ya. Karena terus belajar. Betul. Itu aja sih. Aduh, panjang banget nih teman-teman. Pokoknya terima kasih banget. Sama-sama nih udah mau mampir ngobrol-ngobrol di sini, ya kan? Bagi sharing buat teman-teman di rumah nih, ya kan? Pokoknya kita akhiri dulu, ya kok. Siap. Terima kasih. Mungkin next yang part 2 bisa kita tawarin lagi, kita lanjut lagi. Dengan senang hati, Bang. Dengan senang hati. Pokoknya makasih semuanya udah nonton video ini. Terutama makasih buat Kodani udah nyempetin waktu datang ke sini ngobrol, berbagi kisahnya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Pokoknya maju terus perikanan Indonesia ya kok. Betul. Semangat. Ya, Indonesia, gua yakin dan gua percaya dengan sumber daya alam yang kita punya, yang kita miliki, apalagi tambah semangat muda ya. Gua yakin. Maju. Siap. Oke, lanjut. Makasih banyak ya kok. Siap. Thank you, bro. Teman-teman, sampai jumpa di Fishpot berikutnya. Bye bye.